Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk sahabat dapur Jawa. Kali ini adalah giliran kalender reading untuk zodiak Capricorn sampai Sagittarius. Jadi yang pertama adalah Capricorn. Itu bulan November ya. Di sini ada dua file ya, kalian pilih kalian file 1 atau file 2. Ada seperti ada pada gambar, jadi rasakan dengan hati. Sekali lagi jangan lihat gambarnya, atau kalian suka nomornya bingung, lebih suka nomor 1 nih, jangan, karena lebih baik kalian rasakan dengan hati mana yang terkoneksi dengan kalian, file 1 atau file 2. Oke, akan saya mulai file 1 ya, file 1 ya, Capricorn file 1. Capricorn file 1. Kalau dari auranya di sini saya melihat bahwa dari aura memang ada permasalahan sangat complicated yang akan menerpa kalian, karena saya lihat kabut hitam ya. Ada sesuatu yang berat di bulan November untuk Capricorn file 1. Nah, bagaimanakah dengan tanggal 1? Tanggal 1 saya melihat ada aura hitam dan merah ya, aura hitam dan merah. Terus di sini mungkin kalian kalau biasanya ada aura hitam dan merah yang sudah mengikuti kalender reading beberapa bulan pasti akan paham kalau merah pasti berhubungan dengan emosi kalian. Ada sesuatu yang bikin kalian marah, emosi, nggak terima. Hitam ini pasti sangat sedih. Kalian mungkin nggak terima, sedih, marah, dan apa yang harus kalian lakukan. Emosi nggak terima itu berhubungan dengan apa gitu ya, Capricorn file 1. Ada berhubungan dengan kerjaan kalian. Di sini ada, kalau dari King of Swords ini ada hubungan dengan pekerjaan kalian. Nah, di sini ada sesuatu yang bikin kalian sedih, dan apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus bisa cooling down, kalian harus bisa menahan diri. Di tanggal 2, jadi harus bisa, kalau bisa ngalah, kalian lebih baik kalah dan diam ya, biarkanlah Tuhan yang bicara atau bagaimana. Tanggal 2 sih di sini juga masih gelap. Masih gelap, terus tetapi ada sesuatu yang bikin senang ya. Tanggal 2 ini ada gelap, tetapi ada sesuatu yang sedang di tengah hari. Di situ ada sesuatu yang gelap, tetapi ada sesuatu yang nyenengin. Ada sesuatu yang bikin sedih, ada sesuatu yang bikin dirimu senang di tanggal 2. Di tanggal 3 ini auranya putih kebiru-biruan, kalian lebih tenang dari mungkin masalah yang sebelumnya. Kayak ada titik terang dalam kehidupan kalian. Bisa jadi kalian walaupun ada masalah, masih menghadapi masalah sama, tetapi ada sesuatu yang bikin pelipur lara. Ada sesuatu yang bikin dirimu lebih bersyukur. Tanggal 3 ini orangnya bagus, kalian lebih tenang dan tidak begitu sedih. Jadi kayak bisanya menghadapi itu, dirimu menghadapi hari itu tegar, kuat. Tanggal 4 ini masih gelap ya, masih gelap. Ada hal yang bikin sedih. Di sini ada the high priestess. Mungkin kalian harus konsul ke orang yang bisa nenangin hati kamu. What should you do? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi terkadang kalau dirimu lagi sesak napas, mungkin kalau bisa konsul dengan sahabat atau teman yang bisa ngasih pencerahan ke kamu, mungkin seperti itu. Atau dibikin ibadah. Di sini tanggal 4 memang gelap. Tanggal 5 ada bintang-bintang, berarti ada sesuatu yang nyenengin ya. Ini bisa jadi hari baik ya. Jadi tanggal 3 juga hari baik kalian. Di situ ada pertolongan ya. Tanggal 5 ada sesuatu yang nyenengin juga, walaupun masih sesak napas, tapi ini ada kabut putih. Jadi artinya adalah ada masalah, tapi kalian bisa tenang. Kalian bisa mengatasi masalah dengan baik. Ace of Swords. Jadi
Meski ada masalah, kalian masih tenang dan bisa mengatasinya dengan baik, kondisi psikologis kamu baik. Tanggal 5, tanggal 6. Tanggal 6 aura hitam, aura merah. Aura hitam, aura merah. Di sini berarti ada sesuatu yang bikin kamu harus menahan emosi lagi-lagi. Jadi kamu harus diem. Terkadang jika ada melihat ketidakbenaran, sesuatu yang tidak kamu sukai, tidak harus kamu frontal, kamu bilang kamu gak suka. Jadi biar lebih mungkin mengalah, membiarkan dia dulu, membiarkan seseorang itu yang bikin ulah, yang bikin sesuatu yang menurut kamu tidak benar nih, diem, lebih baik diem. Jadi kamu harus lebih menahan emosi dan lebih bersabar. Tanggal 6. Saya lihat kartu tarotnya ya. Lakukan pekerjaan kamu seperti biasa ya. Di sini ada Seven of Wands, jadi banyak pekerjaan yang harus kamu kerjakan, banyak hal-hal yang harus rencana yang harus kamu lakukan. Jadi nggak usah ngurusin orang lain dulu, walaupun even itu orang tua, istri atau suami atau seseorang yang di dekat kamu, di rumah kamu. Tapi oke, kamu fokus ke dirimu dulu lah. Mungkin nanti kamu bisa nasihatin dia kalau dia sudah sukses, biasanya lebih didengarkan, itu ibaratnya gitu. Tanggal 7. Tanggal 7 ini ada sesuatu yang nyenengin, ada bintang-bintang juga. Tetapi ada yang bikin, ada hal yang sebenarnya masih, kalau saya lihat dari aura tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, ini dirimu sama harinya masih biasa aja. Nggak ada yang bikin sesak, tetap ada masalah harus kamu hadapi tetap di dalam hidup kamu, tapi ya nggak happy amat, biasa aja. 7, 8, 9 ya. 7, 8, 9 ini 9 sore. 9 sore ada gelap, ada aura gelap. Mungkin dirimu ini ada hal yang bikin dirimu sesak nafas, sedih ya. Ada yang bikin 9 sore, ada yang bikin kamu nangis. Tanggal 10 di sini ada kabut, ada kayak kabut, ada sesuatu yang sebenarnya ada masalah nih. Ada masalah yang datang di kamu yang bikin kamu netesin air mata juga, kamu sangat sedih banget. Tanggal 10. Tanggal 11 ada sesuatu yang nyenengin. Di sini saya lihat bersinar, ada bintang-bintang, ada kerlip-kerlip gitu di hari itu. Untuk Capricorn plan 1. Tanggal 11 ada kerlip-kerlip. Tanggal 12 ada aura merah. Tapi ada aura gold, ada rizki ya. Walaupun ada aura merah berarti ada hubungan, ada sesuatu yang bikin emosi, bikin marah, atau ada cekcok yang berhubungan dengan keuangan. Jadi ada sesuatu yang bikin emosi yang berhubungan dengan keuangan. Bisa jadi kamu dapat rezeki, tapi ada juga masalah tentang emosi kamu ya. Kamu diuji emosi kamu, marah atau tidak, atau kamu bisa menahan emosi kamu. Tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 13 masih berkabut, biasa aja, masih kamu menjalani hari itu dengan menguatkan diri ya, dengan menguatkan diri. Ada yang bikin senang walaupun harus menguatkan diri, harus sedih. Tanggal 13. Tanggal 14 aura gelap, ada aura merah, ada sesuatu yang bikin dirimu nangis, ada sesuatu yang bikin dirimu sedih, ada sesuatu yang kayak celetukan atau sesuatu hal yang bikin dirimu kayak ya harus menghadapi hal yang tidak baik lah, yang menyisakkan dada di hari itu. Tanggal 15 ada gerimis. Di sini berarti ada sesuatu yang kamu dapat berkah, tetapi di sini lebih ke kayak apa ya, sesuatu yang bikin dirimu tenang. Ada sesuatu yang mungkin dengan apapun yang terjadi pada kamu dalam hidup kamu selama ini, kamu menyadari satu hal bahwa kamu patut bersyukur untuk satu hal gitu. Mungkin ada sesuatu yang bikin kamu bersyukur pokoknya di hari itu, yang akhirnya kamu apapun itu kamu sangat mendapatkan hikmahnya. Tanggal 16 ada aura gelap, ada aura merah, ada bikin emosi, bikin marah dalam hati kamu. Lagi-lagi kamu harus lebih tawakal, lebih bersabar. Tanggal 17 aura gelap, ada yang nyenengin, tetapi ada yang tidak seneng juga, ada yang bikin sedih. Jadi sebenarnya kalau pada saat kamu sedih gini, lebih baik kamu buat kayak lakukan kreativitas kamu, lakukan aktivitas kamu, maksudnya
lebih dibuat disibukkan diri kamu ke sesuatu yang positif ya, biar tidak terhanyut di kesedihan itu. Karena memang Capricorn Fire 1 ini banyak yang bikin sedih ya, auranya memang lumayan banyak kegalauan, banyak kepedihan yang dia dapatkan di bulan November. Even ada juga yang bikin dia gembira, tetapi memang dia harus menghadapi ada sesuatu masalah yang dia harus hadapi dan selesaikan dengan gentleman, dengan berani ya. Tanggal 18 ada aura gold, ada rezeki bisa jadi, ada aura gold. Semoga kalian dapat rezeki, ini ada sesuatu yang nyenengin tanggal 18. Tanggal 19 masih ada aura gold sedikit, ada aura yang bagus, bintang-bintang saya lihat kerlip-kerlip gitu bagus, ada sinar, meski berkabut, masih mungkin sedih, masih belum terselesaikan masa, tapi lebih bisa kayak senyum lah sedikit, ada rasa lega sedikit. Tanggal 20 ada yang bikin sedih juga, ada yang bikin nangis, tapi harus dihadapi. Dibuat banyak berdoa, berzikir ya, minta pertolongan Tuhan. Pada saat sedih, bilang aja terus sama Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Tanggal 21 ada bintang jatuh, ada sesuatu yang mungkin kamu dapati, ada sesuatu yang kamu inginkan tercapai, ada sesuatu masalah yang terselesaikan, bisa jadi di tanggal 21. Saya lihat ada bintang jatuh untuk kamu, itu yang berarti secara filosofi bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, ada sesuatu yang bikin senang. Tanggal 21. Tanggal 22 berarti ini ibarat aja anggap aja hari baik, cuman memang saya belum menemukan hari baik yang baik banget di bulan November untuk Capricorn Fire 1 ya. Tanggal 22 hari ini gelap, ada sesuatu yang bikin sedih. Gelap, oke, saya shuffle dulu, saya ambil kartu tarot. Gelapnya bagaimana? Apakah yang bikin gelap? Ada the suns ya, berarti di sini gelap, tetapi saya lihat memang ada sinar, tetap ada kebahagiaan. Jadi gini, mungkin di hari itu kamu dapat kepedihan, ada kesedihan, ada sesuatu yang bikin jengkel atau bikin sangat sedih, bikin dirimu nangis, tetapi ternyata hari itu membawa kebaikan untuk kamu. Di tanggal 23 ada aura gold, ada aura yang warnanya biru laut, bagus sih, bening gitu, berarti ada yang nyenengin untuk Capricorn, ada sesuatu yang nyenengin. Tanggal 24 ada aura merah, mungkin sedih, capek, diri merasa capek. Di sini capek ya, saya melihat capek, dan kalau bisa banyak istirahat, lelah banget ya. Tanggal 25 ya tenang, mungkin karena istirahat cukup, dirimu harus istirahat cukup, jadi dirimu di sini auranya putih aja, saya lihat lebih tenang dirimu ya. Tanggal 26 auranya gelap merah ya, ada sesuatu yang bikin emosi, ada yang bikin marah dirimu, mungkin persoalan tentang keuangan ya, harus bersabar, harus dihadapi. Tanggal 27 hati-hati jangan keluar rumah, ini your birthday, jadi hari baik, ada tidak baik ya, jadi tanggal 27 adalah hari yang mungkin kamu lebih baik di rumah, banyak ibadah di rumah, jangan buat keluar atau negosiasi apapun, hari itu tidak baik. Tanggal 28 ada orang good, mungkin kamu udah ada rezeki, hari itu nggak begitu nyenengin, biasa aja ya, tidak ada sesuatu yang spesial. Tanggal 29 ada orang good sedikit, mungkin ada rezeki dikit-dikit, ciprat ya, yang dari ada rezeki lumayan. Terus tanggal 30 di sini kayaknya kamu lebih baik banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Hari itu bagus sekali, aura kamu bagus, buat banyak berdoa, dan termasuk ini juga hari lumayan baik ya, nggak begitu gelap, jadi termasuk terang. Jadi mungkin hari itu kamu biasa aja, nggak sedih, banyak hal yang bikin bahagia.
Nah, untuk Capricorn fase 1 memang harus kuat ya, harus sekali lagi ini hanya saya yang merasakan sesuatu, bukan disi kerso atau mendahului Tuhan. Saya tidak tahu, tetap saya hanya merasakan ya. Kenapa saya hanya bisa melihat aura, merasakan kamu capeknya karena apa juga mungkin hanya sebatas sama Tuhan, hanya dikasih beberapa yang mungkin bisa saya rasakan. Tetap apapun yang terjadi sama kamu adalah hak dari Tuhan ya, haknya Tuhan, absolutely hanya Tuhan. Cuman mungkin kadang manusia ada dekat rasa, ada feel, ada intuisi yang oke, saya merasakan hari ini begini, hanya seperti itu ya. Sekali lagi, bagaimanakah Capricorn PL2? Oke, Capricorn PL2. Capricorn PL2 lebih happy ya, auranya lebih bagus, auranya rizkinya bagus, jadi banyak hal yang bikin dia senang. Saya melihat walaupun masih ada kabut putih di sini, mostly saya lihat banyak hal yang bikin senang. Jadi berbanding terbalik dengan Capricorn PL1 tadi. Tanggal 1 untuk Capricorn PL2 saya lihat ada bintang-bintang, ada hal yang ingin untuk kalian. Hari itu hari bahagia, hari bahagia ya, maksudnya biasa, gak sedih. Jadi hanya banyak yang bikin senang. Bintang-bintang tuh banyak yang kita termasuk tuh hari baik. Jadi kalau misalnya kamu mau mengawali pekerjaan, bisa di tanggal 1 itu. Jadi kamu tandai tanggal 1, tanggal 2 ada aura gold, ada rezeki. Bisa jadi kamu dapat rezeki. Biasanya aura gold itu berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan uang, berhubungan dengan materi. Tanggal 3 bersinar lagi, bagus lagi. Ini hari kamu baik. Tanggal 3, tanggal 4 ada rasa lelah, ada capek, ada rasa dirimu kesel ya sama mungkin seseorang terdekat kamu, suami atau istri atau orang tua. Jadi ada yang bikin sebel di tanggal 4 ya. Tanggal 5, jadi tanggal 4 harus lebih bisa bersabar, lebih bisa kayak ngomong, harus diterima apa yang harus kamu lihat di depan mata kamu, walaupun itu tidak suka, tidak benar ya, tapi mungkin kamu lebih baik nutup mulut. Tanggal 5 Capricorn PL2 tanggal 5 ini bagus juga, ada sesuatu yang kayak dirimu mendapatkan hikmah, mendapatkan hal yang bikin dirimu tenang ya. Tanggal 5 ya, ada sesuatu yang bikin kamu tenang. Tanggal 6 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9. Hati-hati di 4 hari ini. Hati-hati di 4 hari ini. Hari ini sangat gelap. Sebaiknya jangan bernegosiasi dengan jika ada rencana usaha. Jangan di hari-hari ini. Hari ini energi negatifnya sangat tinggi. Kalian di tanggal 6, 7, 8, 9 energi negatifnya sangat tinggi. Energi positif yang tinggi itu tanggal 1, tanggal 3, dan tanggal 5 ya, lumayan. Jadi yang paling bagus 1 sama 3. 6, 7, 8, 9 energi negatifnya sangat tinggi. Jadi kalau bisa lebih baik di rumah buat berdoa, jangan melakukan hal-hal yang melakukan negosiasi, atau jangan di hari-hari itu kan itu energi negatifnya sangat tinggi, biasanya tidak begitu membawa banyak kemudahan ya. Tanggal 10 ini mulai energi positifnya 75% lah, lebih banyak daripada tanggal sebelumnya. Tanggal 11 ini energi positifnya juga tinggi. Tanggal 12 energi positifnya 50-50 dengan aura merah, aura gelap kamu. Jadi di tanggal 12 mungkin ya nggak yang seneng, nggak yang sedih ya. Ada masalah biasa aja, nggak seneng nggak sedih, dijalani aja. Tanggal 13 ada aura gold di sini, bagus ya, mungkin kamu dapat rezeki. Rezeki juga tidak selalu uang, tapi rezeki itu bisa jadi surprise yang lain-lain. Pekerjaan kamu ada sesuatu kah, mungkin ada yang ngirim makanan, ada yang ngasih-ngasih ya. Tanggal 13 ini energi positifnya hampir 85% ke atas ya. Tanggal 14 bisa di sini juga auranya banyak bagusnya ya. Mungkin ada yang ya aktivitas kamu seperti biasa yang nggak begitu
bikin bete atau bikin sedih ya. Terus tanggal 15, hati-hati, ada ular. Saya melihat ada ular, berarti mungkin akan ada seseorang yang mempengaruhi kamu, atau ada suara-suara yang ada berita-berita buruk. Jangan langsung dicerna, diselidiki. Nah, ular itu adalah tanda fitnah biasanya, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang belum tentu benar gitu ya, ular. Dan tanggal 16, atau ular tuh dirimu ada sesuatu orang yang tiba-tiba salah paham sama kamu, atau pokoknya intinya sesuatu yang itu seperti itu, yang bikin hubungan tidak baik, atau ada gangguan atau godaan, bisa jadi seperti itu ya. Kalau ada seseorang yang ngasih berita, ingat jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena bilang di situ kodenya ada ular di hari itu. Takutnya itu hanya berita bohongan. Tanggal 16 ada aura merah. Hati-hati, kendalikan emosi kamu. Ada aura pun di situ, ada sesuatu mungkin yang kamu bicarakan tentang uang, atau kamu bisa mendapatkan rezeki, walaupun tidak begitu besar, tapi ada. Tanggal 17 ada aura 17, lihat, hati-hati. Tetapi ada yang bikin senang, ada yang gembira, kita bertemu dengan seseorang, bikin senang teman ya. Nih arahnya nyenengin, walaupun ada aura capek, ada yang bikin dirimu capek. Tanggal 18, hati-hati, ada ular lagi. Mungkin ada seseorang bikin rusuh di hidup kamu ya. Ini hati-hati, lebih baik kamu cooling down, jangan disaring dulu berita apapun. Di hari itu harus kamu benar-benar bijaksana, saring dulu, jangan diterima dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah apapun yang terjadi di hari itu. Tanggal 19, gelap banget ya, ada bikin sedih gitu, ada bikin yang sedih, kamu nangis, banyak berdoa. Ada sesuatu yang mungkin ada di keluarga kamu dari yang bikin sedih, yang benar-benar kamu harus sedih banget, kenapa harus seperti ini, kenapa dia begini. Jadi ada yang bikin dirimu tertekan banget di tanggal 19. Tanggal 20 ada ya sesuatu yang membahagiain, sedikit ada sesuatu yang bikin tenang sedikit di samping masalah kamu yang terjadi pada kamu baru-baru ini. 21 Capricorn File 2, 21, 22, 23, 24. Nah, di tanggal 21, 22, 23, 24 ini kalian harus lebih hati-hati, akan energi negatif kalian sangat tinggi, naik ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin kalian tiba-tiba bete, tiba-tiba capek, merasa sangat capek dan merasa kayak jangan sampai kalian putus asa. Biasanya kalau energi negatif tinggi, bisa sedikit ada mau putus asa gitu, rasa putus asa, rasa capek, malas, rasa sedih yang tiba-tiba nggak ada apa-apa kamu sedih. Nah, karena memang energi negatifnya tinggi. Nah, pada saat energi negatif tinggi, sekali lagi saya akan ingatkan bahwa lakukan sesuatu yang bisa kayak bikin energi negatif itu menurun, yaitu dengan melakukan sesuatu hal aktivitas, atau kalau saya buat bikin bersih-bersih rumah, buat lakukan sesuatu hal hobi kamu. Jadi sesuatu pekerjaan lah yang bikin kamu tidak mikirkan hal itu. Tanggal 26 ini ada aura good, ada sesuatu yang bagus. Di hari ini kamu dapat rezeki. Seenggaknya energi negatif kamu turun menjadi sekarang 25%. Berarti energi positifnya naik banget. Tanggal 27, energi positifnya hampir full. Ini hari termasuk hari baik. Bisa kamu untuk melakukan apapun, untuk selamatan atau untuk sedekah, ini harinya baik. Energi positifnya baik banget. Dan biasanya bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa lah. Kalau diri kita hari ini melakukan sesuatu hal, atau kita nego, kita melakukan kayak usaha baru, ini biasanya lebih karena kita memulai di hari positif, energi positifnya tinggi, itu akan baik, berdampak baik di belakangnya. Tanggal 28 ada aura good, hati-hati. Tapi di sini ada rezeki, hati-hati jangan sampai dirimu melakukan sesuatu yang salah dengan uang kamu. Jadi lebih baik kalau ada rezeki,
pikirkan sesuatu yang harus kamu selesaikan dulu dan itu yang benar-benar kamu perlukan ya, karena ada sesuatu yang bikin kamu nangis juga di sini nanti di tanggal 28. 29 aura gelap. Aura gelap ada sesuatu yang bikin sedih, hati-hati, ada sesuatu yang tidak baik, energi negatifnya tinggi, hati-hati di sekitaran kamu energi negatifnya tinggi, hati-hati jangan sampai kamu terbawa suasana, lebih baik kamu cooling down, diam. Tanggal 30 energi negatifnya tinggi, hati-hati, ada yang bikin sedih, ada yang bikin bete ya, jadi lebih baik kamu menahan diri, banyak menahan diri. Oke, Capricorn Fire 2, mohon maaf jika ada salah kata, dan tadi sekali lagi bahwa itu tadi hanya gambaran sekilas biar mungkin kamu bisa jaga-jaga. Oke, hari ini energi negatifku tinggi, aku harus lebih begini gitu ya, jadi hanya untuk lebih jaga-jaga aja. Jadi kalau ingin lebih resonant mungkin kalian bisa personal reading dengan tanggal lahir dan jam lahir ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.